Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Lestari dari program studi perbankan syariah kelas 3D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi mempelajari fikih muamalah. Yang kedua, menjelaskan tentang syirkah, ariyah, ijarah, dan ran. Yang ketiga, menjelaskan pengertian riba dan macam-macamnya. Yang keempat, menyebutkan macam-macam syirkah. Yang kelima, membacakan dalil tentang gadai. Jadi yang pertama itu ada pengertian fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Selanjutnya adalah fungsi mempelajari fikih muamalah. Yang pertama, menjadi sebagai sebuah pondasi awal dalam melakukan ijtihad. Dua, melakukan peningkatan dari wawasan yang dimiliki tentang agama Islam. Yang ketiga, mampu untuk melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah Islam yang akan didapatkan secara benar. Yang keempat, mampu untuk melakukan pengaplikasian dari hukum syariat yang dimiliki oleh agama. Yang kelima, mampu untuk menghindari berbagai macam bentuk taklid yang dimana tidaklah benar. Yang keenam, mampu untuk melakukan penguatan terhadap keyakinan yang dimana berada di dalam berbagai macam bentuk hukum syariat. Yang nomor 2, menjelaskan tentang syirkah, ariyah, ijarah, dan ran. Jadi syirkah itu adalah menurut bahasa berarti percampuran, sedangkan menurut istilah syirkah berarti kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Selanjutnya adalah ariyah. Ariyah adalah pinjam meminjam tanpa bunga. Jadi ariyah pinjam meminjam adalah pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat dikembalikan. Memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkannya adalah perbuatan terpuji dan termasuk ibadah. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Jadi secara singkatnya kata ijarah itu berarti menyewa suatu benda, barang atau jasa tanpa maksud memilikinya. Selanjutnya ada ran. Ran adalah perjanjian hutang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtain atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang tersebut sampai semua hutang atau rahan yang menyerahkan barang itu dilunasi. Selanjutnya yang nomor 3, riba. Riba adalah penempatan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Selanjutnya, macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli, yaitu pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kualitas atau kadar takaran yang berbeda. Yang kedua ada riba qard, adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu apa kelebihan tersebut digunakan. Yang ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang yang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Yang keempat ada ribayat, transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Yang kelima ada riba nasihah. Riba nasihah itu adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Yang keempat menyebutkan macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abnan, yang ketiga syirkah wujuh,
Dan yang keempat, syirkah mufawadah. Soal yang kelima adalah membacakan dalil tentang gadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam astara tahammam yahudi ila ajalin warahanahu dira'an min hadiyad. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Cukup sekian penjelasan fikih muamalah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.